Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman tentang tanda-tanda ciri-ciri orang munafik. Allah mengatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, innal munafiqina, kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka berupaya untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Apa maksud berupaya menipu Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, mereka melakukan kebaikan-kebaikan tapi disertai dengan menutupi keburukan, atau mereka berpura-pura seolah-olah mereka mengakui kalau Allah enggak tahu perbuatan mereka, Pak. Salat, ikutan salat, tapi hatinya kufur kepada Allah. Dianggapnya Allah enggak tahu gitu, Pak. Mereka sedang mempermainkan Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang sedang mempermainkan mereka. Maksudnya, Allah berikan kesehatan kepada mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka, seolah-olah membuat mereka merasa aman, merasa nyaman kalau ibadah mereka benar. Padahal kata para ulama itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kelak nanti pada hari kiamat, tentunya diadab dengan adab yang sangat berat. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, fid-darkil asfali minan nar, di hari kiamat nanti akan berada di kerak neraka paling bawah. Ciri yang kedua, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika mereka mendirikan salat, maka mereka melakukannya dengan malas. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya apa maksud malas dalam ayat ini, kata beliau, mereka orang-orang munafik malas dalam sholatnya maksudnya adalah malas melakukan semua hal yang berkaitan dengan sholat. Malas berangkat ke masjidnya, malas sholat berjamaahnya, malas wudhunya, malah malas, kata beliau, dalam menyempurnakan rukun dan sujudnya, malah terkadang juga malas untuk mengerjakan sholatnya. Malah Allah mengatakan yura'unan nas, kalaupun mereka sholat, mereka sebatas ingin dilihat oleh manusia, ingin aman harta dan darah mereka. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila,
dan tidaklah orang-orang munafik itu berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Tidaklah orang-orang munafik itu berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Kata sebagian para ulama, oleh karena itu kita orang beriman, orang mukmin diminta oleh Allah untuk berzikir itu sering dan banyak, Pak. Untuk membedakan mana mukmin yang sesungguhnya dengan mukmin yang pura-pura, yaitu orang-orang munafik. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, pernyataan Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, kata beliau, orang yang berzikir yang sesungguhnya adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beliau juga mengatakan, walaupun ada orang yang banyak takbirnya, banyak tasbihnya, banyak tahlilnya, kalau dia mengabaikan perintah Allah, dia malah mengabaikan larangan Allah, maka dia bukan orang yang rajin, bukan orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting bagi kita untuk senantiasa berupaya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Namun tidak mungkin kita tahu semua perintah Allah dan larangannya kecuali dengan talabul ilmi. Oleh karena itu, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa ketika malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka talabul ilmi. Kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, mudah-mudahan akan makin sempurna setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian salawat serta salam semua senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam ini kita masih mendiskusikan, membicarakan, membacakan sebuah hadis tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Ikhwan fillah rahimakumullah, atau sebagian mengatakan Khadir di fathah kha-nya. Sebuah hadis yang oleh karangan orang-orang sufi ini jadi dalil bagi mereka tentang, kata mereka, para wali itu lebih mulia dibandingkan para nabi. Karena mereka mengatakan kalau Khidir bukan nabi, melainkan wali Allah. Dan Musa alaihissalam meluangkan waktunya, mengupayakan dengan begitu maksimal untuk ketemu dengan Khidir alaihissalam, menunjukkan seolah-olah wali lebih tinggi derajatnya dibandingkan nabi. Makanya mereka, Pak, sampai nanti ada satu ungkapan, kalau orang sudah mencapai derajat kewalian itu boleh menyelisihi syariat para nabi, Pak. Sebagaimana Nabi Khidir melakukan hal-hal yang diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun apakah benar demikian? Nanti kita sampaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di hadis ini ada jawabannya, ikhwan fillah rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai membacakan sampai kisah di mana Nabi Musa alaihissalam tidur di sebuah batu karang di pinggir pantai. Kemudian ketika tidur ditemani oleh pembantunya Yusya bin Nun, ikan yang beliau bawa pakai keranjang itu loncat dari keranjang dan masuk ke dalam laut, Pak. Betul ya? Masih ingat? Kan kisahnya Nabi Musa kita ulangi mungkin sekilas, Pak. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala ketika beliau bersama dengan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wahai Ibnu Abbas, ada seorang manusia namanya Naufal al-Bikali. Dia mengatakan kalau Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir itu bukan Nabi Musa yang memimpin Bani Israel. Ibnu Abbas mengatakan, kadzdzaba aduwwullah, telah berdusta musuh Allah. Sungguh, kata beliau, aku pernah mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan, suatu ketika, kata beliau, ketika Nabi Musa tengah berkhutbah di hadapan manusia, di hadis yang lain khutbahnya berisi tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, sampai Bani Israel merasa terharu dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Sebagian merasa kagum dengan apa yang disampaikannya. Sampai kemudian seorang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih tahu dibandingkan dirimu di alam semesta ini? Atau dia mengatakan, wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini? Nabi Musa mengatakan, saya. Kata beliau, saya yang paling tahu. Tapi kemudian Allah menegur perkataannya.
dengan mengatakan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala ada hamba Allah yang lain yang pengetahuannya di atas pengetahuan Nabi Musa alaihissalam. Mendengar kalimat itu Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, izinkan aku bisa menemuinya. Bagaimana caranya?" Lalu Allah mengatakan, "Kalau engkau ingin menemuinya, pergilah engkau ke arah A," gitu, sambil membawa seekor ikan di sebuah keranjang. Teruslah jalan. Kalau nanti ikan ini lepas dari keranjangnya, pergi, maka di sanalah hamba tersebut berada. Akhirnya besok harinya Nabi Musa ditemani oleh Yusya bin Nun alaihi salam, karena beliau juga nanti akan jadi seorang nabi, Pak. Berangkat berjalan sambil bawa wadah, Pak. Bawa keranjang isinya bekal dengan seekor ikan yang masih hidup tentunya, ikhwanillah. Ketika mereka berjalan menyusuri pinggir pantai, mereka menemukan sebuah batu besar, batu karang. Lalu mereka karena keletihan istirahatlah. Nabi Musa tertidur kemudian, Pak. Ketika Nabi Musa tertidur, ikan yang dalam keranjang keluar dari keranjang tersebut dan pergi menuju laut. Dan Yusya bin Nun mengetahui hal tersebut. Cuman karena Nabi Musa sangat tertidur, beliau segan untuk membangunkan Nabi Musa. Beliau berazam dalam dirinya, nanti saja akan kukabarkan kepada beliau tentang ikan yang kabur ketika beliau bangun. Namun ternyata ketika Nabi Musa bangun dari istirahatnya, Yusya bin Nun terlupakan, Pak. Terlupakan untuk ngasih tahu. Sampai singkat cerita kemudian lanjutlah keduanya jalan lagi, Pak. Dikabarkan dalam hadis ini mereka berjalan sampai 1 malam 1 siang, Pak. Maksudnya perjalanan yang sangat lama. Ketika sudah sangat-sangat jauh, Nabi Musa mengatakan, "Atina goda'ana laqad lakina min safarina hada nasaba." Wahai fulan, sekarang aku sudah sangat capek ini dan letih. Ayo, keluarkan bekal yang kita miliki. Kita makan dulu. Ikhwan fillah mukumullah. Dan ketika inilah kemudian ikhwan fillah Yusuf mengatakan, "Sungguh tadinya aku ingin mengabarkan kepadamu kalau ikan yang kita bawa telah lepas. Tapi aku dilupakan oleh setan," kata beliau. Kapan? Ketika kita istirahat, kata beliau. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasas." Aduh, kata beliau, itulah tempat yang kita tuju sebenarnya. Lalu kemudian keduanya kembali jalan, Pak, ke tempat yang sudah mereka lalui, mutar balik gitu, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Raja'a yuqassani atharuhuma hatta intahaya ila sakhrati." Keduanya pun terus berjalan dan terus berjalan 1 malam 1 siang, Pak. Sampai keduanya kembali datang ke tempat yang ada batu karangnya atau batu besarnya di pinggir pantai. Faida rajulun musajjin atau musajjan thauban fasallam alaihi Musa. Tiba-tiba di sana ada seorang laki-laki tengah duduk dengan berpakaian yang sangat rapi di batu karang tersebut. Fasallam alaihi Musa, Nabi pun ucapin salam kepada orang tersebut. Faqala al-Khadiru, kemudian Khadir mengatakan, "Wa anni bi ardikas salam." Dan aku di tempatku ini atau di tempatmu ini juga berada dalam keselamatan. Alhamdulillah. Qala, Nabi Musa mengatakan, "Ana Musa." Perkenalkan, saya Musa. Nabi Khidir mengatakan berikutnya, "Musa Bani Israel, apakah engkau Musa, tokohnya Bani Israel, Nabi yang Allah utus untuk kalangan Bani Israel?" Qala na'am. Nabi Musa mengatakan, "Iya, itu aku," kata beliau. "Ataituka litu'allimani mimma ulimta rusyda." Aku datang kepadamu dengan tujuan agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Kemudian qala, Nabi Khidir mengatakan, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kayaknya kamu gak akan bisa sabar untuk mendapatkan hal tersebut, kata beliau. Kamu gak akan bisa sabar, kata Nabi Khidir, Pak. "Inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta
wa anta ala ilmin min ilmillah 'allamakahullahu la a'lamuhu. Aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, tapi engkau tidak mengetahuinya. Sebagaimana engkau juga punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan kepadamu yang aku juga tidak mengetahuinya. Kemudian faqala Musa satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Nabi Musa mengatakan insyaallah saya akan bersabar untuk mendapatkan apa yang ingin aku dapatkan. Dan aku, kata beliau, tidak akan membantah apa yang kau perintahkan. Kata Nabi Musa, Pak. Kemudian faqala lahul khidra, Nabi Khidir lalu mengatakan kepada beliau, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau begitu silakan ikuti aku, tapi dengan syarat jangan pernah bertanya tentang sesuatu yang kulakukan di hadapanmu sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Ini syaratnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan selanjutnya fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri. Selanjutnya kemudian kedua makhluk ini, kedua manusia mulia ini berjalan menyusuri pantai. Famarrat safinatun, lalu kemudian lewat di hadapan mereka sebuah kapal. Fakallamuhum an yahmiluhum. Lalu Nabi Khidir berbicara kepada pemilik kapal agar keduanya, beliau dengan Nabi Musa, bisa ikut ke kapal tersebut naik. Kemudian fa'arafu al-Khadira, orang-orang tahu kalau yang ngomong Nabi Khidir. Fahamaluhum bighairi naulin, akhirnya mereka mengizinkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa naik ke kapal tanpa dipungut biaya, tanpa harus beli tiket free, Pak. Falamma rakiba fis safinati lam yafja illa wal Khadiru qad qala'a lawhan min alwahis safinati bil qadumi. Ketika keduanya naik, kemudian jalan kapal pun mulai berjalan begitu di atas laut. Tiba-tiba Nabi Khidir mengambil sebuah kampak dan mengelubangi kapal yang dia kendarai atau dia di atasnya, Pak. Dilubangi. Kemudian faqala lahu Musa, melihat hal tersebut Nabi Musa mengatakan, qaumun qad hamaluna bi ghairi naulin amatta ila safinatihim faharraqtaha. Kata beliau, kok bisa sih orang-orang sudah mengizinin kita naik kapal ini gratis, kenapa kau hancurkan kapal ini gitu? Kok tega, kata beliau. Kenapa tega engkau menghancurkan kapal ini sedangkan mereka sudah baik sama kita dengan menggratiskan kita naik kapal? Kemudian litugriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Sungguh apakah engkau ingin menenggelamkan semua orang di atasnya? Ini hal yang aneh gitu, Pak. Mendengar hal tersebut, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Tuh kan, sudah kubilang kamu gak akan bisa sabar ketika bersamaku. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa mengatakan, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maaf, kata beliau. Singkatnya beliau mengatakan, saya lupa lah gitu. Jangan kau hukum aku karena kelupaanku ini. Kemudian Nabi mengatakan, wa kanatil ula min Musa nisyanan. Kata Nabi Muhammad, pernyataan Nabi Musa, pengingkaran Nabi Musa, pertanyaan Nabi Musa ini karena Musa betul-betul lupa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleks gitu, melihat kalau kapal dilubangi langsung nanya gitu, Pak. Kemudian berikutnya qala wa jaa usfurun fa waqa'a ala harfis safinati fa naqara fil bahri naqratan. Ketika mereka tengah di atas kapal, tiba-tiba ada seekor burung kemudian hinggap di ujung kapal, Pak. Di ujung kapal. Kemudian ketika kapalnya terbawa ombak gitu, si burung mematokkan patoknya, Pak, atau mulutnya ke laut gitu.
Melihat hal tersebut, Nabi Khidir mengatakan, ikhwan fillah rahimakumullah, kata Nabi Khidir alaihi salam, sebentar. Nabi Khidir mengatakan, ma ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa mithlu ma naqasa hadzal usfuru min hadzal bahri. Wahai Musa, ketahuilah, kata beliau, ilmu yang kau miliki dengan ilmu yang kumiliki dibandingkan ilmunya Allah itu seperti air yang terbawa oleh mulut burung dibandingkan dengan lautan yang sangat luas ini. Maka tidak ada apa-apanya Pak kita. Ilmumu dengan ilmuku ibarat air yang dibawa patokan burung ini, Pak, kata beliau. Sedangkan ilmu Allah nih masih luas-luas lautan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, tsumma kharaja minas safinati. Singkat cerita, keduanya kemudian turun dari kapal. Fabainahuma yamshiyani ala sahili id absara al-khadiru gulaman yal'abu ma'al gilman. Kemudian mereka terus lanjut jalan dan terus jalan sampai mereka menemukan ada sekelompok anak-anak lagi main, Pak. Anak-anak kecil lagi main. Fa akhadal khadiru ra'sahu biyadihi fa aqtala'ahu biyadihi. Tiba-tiba Nabi Khidir mengambil salah satu anak tersebut, Pak, dan mohon maaf kalimatnya agak kasar, Pak. Mematahkan lehernya atau memisahkan kepalanya. Maksudnya membunuh gitu, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian faqatalahu, sampai anak tersebut pun meninggal. Faqala lahu Musa aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Refleks lagi Nabi Musa mengatakan, karena ini sebuah kekejian yang sangat besar. Kata Musa alaihi salam, apakah engkau telah membunuh satu jiwa yang tidak berdosa? Kenapa? Ikhwan fillah rahimakumullah. Qala, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, sudah aku bilang dari awal, kamu enggak akan bisa sabar. Kamu enggak akan bisa sabar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Qala, Nabi mengatakan, wa hadhihi asyaddu minal ula. Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa bertanya hal tersebut karena perbuatan Nabi Khidir, Pak, lebih buruk daripada perbuatan yang pertama. Ngelobangin kapal belum tentu akan menenggelamkan orang-orangnya, tapi ini betul-betul membunuh, Pak. Mematikan seorang anak kecil yang tidak berdosa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Wahai Musa, sekali lagi kau bertanya setelah pertanyaan ini, maka sudah, kau tidak boleh membersamaiku lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Qad balagta min ladunni udhra. Bahasa kasarnya, saya sudah sudah tidak ada alasan lagi untuk membiarkan kamu bersamaku gitulah. Saya sudah gak bisa memaklumi lagi kalau kamu terus-terusan nanya gitu, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai singkat cerita, fantalaqa, lanjut kemudian keduanya berjalan lagi, Pak. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Sampai keduanya tiba di sebuah kampung, di sebuah daerah. Lalu bertemu dengan penduduknya. Nabi Musa, singkat cerita, dengan Nabi Khidir, Pak, meminta kepada mereka untuk dijamu, untuk diberi makanan. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi penduduk kampung menolak, tidak mau menjamu mereka, tidak mau menganggap keduanya sebagai tamu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Akhirnya keduanya kemudian jalan lagi sampai di tengah kampung itu, keduanya menemukan ada sebuah rumah yang hampir mau roboh, Pak. Melihat hal tersebut, Nabi Khidir mendekat dan memperbaiki rumah tersebut. Dibenerin gitu, Pak. Melihat hal tersebut, Nabi Musa lagi-lagi bertanya, ikhwan fillah. Nabi Musa bertanya, beliau mengatakan, qaumun atainahum falam yut'imuna wa lam yudayyifuna law syi'ta latakhadda alaihi ajra. Kata Nabi Musa, padahal kaum ini pas kita minta makan enggak dikasih, pas kita minta dijamu mereka juga tidak mau menjamu. Engkau malah memperbaiki rumah ini. Gimana kalau kita minta upah atas apa yang kau lakukan sama rumah ini, Pak? Kata Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian Nabi Khadir mengatakan, "Hada firaqu baini wa bainak." Hada firaqu baini wa bainik. Sekaranglah saatnya kita berpisah, kata beliau. Sekaranglah saatnya kita berpisah. Dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Kemudian Nabi Khadir menceritakan kepada Nabi Musa tentang semua hal. Kenapa beliau melakukan 3 perkara yang dianggap aneh oleh Nabi Musa? Kenapa beliau melubangi kapal? Kenapa beliau membunuh anak kecil? Dan kenapa beliau membangunkan kembali rumah yang mau roboh? Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menceritakan kisah keduanya, Nabi mengatakan, "Wadidna anna Musa kana sabara hatta yaqussallahu alaina min khabarihima." Seandainya, kata Nabi, seandainya Nabi Musa punya kesabaran yang lebih, seandainya Nabi Musa memiliki kesabaran yang lebih ketika membersamai Nabi Khidir, maka pasti Allah mengabarkan kepada kita kisah tentang keduanya yang lebih banyak. Cuman karena Nabi Musa kesabarannya begitu, Allah hanya menceritakan kepada kita cuma 3 kisah saja. Kisah merusak kapal, kisah merusak kapal, membunuh anak kecil, dan memperbarui rumah yang mau roboh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kisahnya, Pak. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilmu atau Kitabul Ilmi. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim, Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan terkait hal ini juga. Kemudian juga dalam tafsir riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail. Artinya ini hadis yang sahih. Singkatnya begitulah. Singkatnya ini hadis-hadis yang sahih. Ikhwan fillah rahimakumullah, diriwayatkan oleh 2 ulama besar, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang beberapa hal yang lebih spesifik, termasuk disebutkan terkait masalah jawaban-jawaban Nabi Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ala kulli hal, kita cukupkan untuk pembacaan hadisnya, Pak. Kita masuk sekarang ke beberapa faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama adalah kata para ulama, ikhwan fillah, di hadis ini memberikan sebuah penegasan tentang siapakah Khidir itu, ikhwan fillah. Maksudnya apa? Para ulama berbeda pendapat tentang status Khidir alaihissalam. Yang pertama, mereka mengatakan beliau seorang nabi. Pendapat kedua mengatakan beliau seorang wali. Pendapat ketiga mengatakan beliau seorang malaikat yang Allah utus untuk ketemu Nabi Musa tapi menyerupai manusia. Tapi pendapat yang ketiga, pendapat yang dianggap paling lemah. Tinggal yang dua nih, antara nabi dengan wali, ikhwan fillah. Orang-orang tasawuf atau sufi menganggap wali Khidir itu adalah wali. Makanya kemudian tadi kita sampaikan, punya keyakinan kalau wali lebih mulia dibandingkan nabi. Malah ada anggapan wali itu statusnya di atas para nabi dan di bawah para rasul, kata mereka. Padahal Nabi Musa siapa, Pak? Rasul apa nabi? Rasul tentunya, ikhwan fillah. Malah ulul azmi minal rusul, kan begitu? Ulul azmi minal rusul. Jadi kalaupun kemudian dianggap demikian, keliru. Yang tepat adalah seperti pernyataan Ibnu Qayyim, kemudian pernyataan juga ulama-ulama yang lain menyebutkan kalau Nabi Khidir itu yang mendekati kebenaran pendapat yang menyebutkan beliau seorang nabi, bukan seorang wali, Pak. Maksud wali di sini wali yang bukan nabi. Kalau nabi pasti wali, kan begitu? Nabi kan wali itu kan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang membedakan wali dengan nabi, kita katakan beliau seorang nabi. Tapi kalau kita katakan nabi pasti wali, beliau adalah nabi dan wali.
Dari mana keterangannya? Yang pertama pernyataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ketika beliau mengatakan, wahai Musa, aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan tidak Allah ajarkan kepadamu. Sebagaimana engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang tidak diajarkan kepadaku. Ini menunjukkan ada persamaan antara Khidir dengan Musa alaihissalam. Ini dalilnya apa? Dalil yang kedua adalah Nabi Khidir alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dari mana yang gaibnya? Kapal dilobangin, anak dibunuh, bangunan dibangunkan kembali. Kan alasannya masa depan, Pak. Kalau kita baca Al-Kahfinya, kata Nabi Khidir, kapal ini akan ketemu dengan para perompak, raja yang zalim, akan mengambil setiap kapal yang bagus, maka aku rusak, biar nggak diambil, karena kapal ini milik orang-orang miskin. Anak ini akan kalau dewasa akan jadi orang yang durhaka, malah ngajak kedua orang tuanya kufur kepada Allah. Itu kan masa depan, Pak, gaib. Termasuk rumah ini juga pun demikian. Ini milik dua anak yatim, kedua-duanya sedang tinggal di kota, bukan di rumah tersebut. Dan dulu orang tuanya orang tua yang solih. Dan Allah merintahkan kepadaku untuk memperbaikinya, karena di bawahnya ada harta buat keduanya, biar keduanya mendapatkan harta tersebut. Ihwanfillah. Ini hal yang gaib, Pak. Dan dalam sebuah ayat Allah mengatakan perkara yang gaib itu di Quran surat, sebentar ya, udah bunyi net-net nih. Di surat Al-Jin ayat yang ke 26 27 Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah mengatakan dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, Pak. Jelas? Illa kecuali man yartada min rasulin, kepada orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul atau nabi, Pak. Ayatnya gitu. Saya ulangi, Allah mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak ngasih tahu hal yang gaib ini kecuali kepada hamba-hamba pilihannya dari kalangan para rasul. Artinya ketika Khidir melakukan hal-hal yang gaib menunjukkan Khidir adalah seorang rasul. Barakallahu fikum. Boleh mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tadi kita sudah sampaikan hadisnya, dan faidah pertama yang kita ambil dari hadis berkenaan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Singkatnya adalah hadis di sini membantah pernyataan sebagian orang-orang muslim yang menganggap, mengakui, meyakini kalau Nabi Khidir itu seorang wali dan wali itu kedudukannya lebih mulia dibandingkan para nabi. Kita tegaskan tidak demikian, ikhwan fillah. Tidak demikian. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kalau para nabi lebih mulia dibandingkan para wali, seandainya orang-orang membedakan antara nabi dengan wali, adalah sebuah keterangan ketika Nabi ditanya tentang siapakah orang yang paling berat ujiannya di atas muka bumi ini. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang level keimanannya di bawah mereka, kemudian juga yang terus di bawah mereka. Artinya makin kuat keimanannya, makin besar ujiannya. Makin kecil keimanannya, maka akan makin kecil pula ujiannya. Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seandainya para wali ini mulfillah adalah mereka yang lebih mulia dibandingkan para nabi, artinya berarti lebih hebat imannya dibandingkan para nabi. Tapi ternyata nggak begitu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian kita sampaikan di awal, ada sebagian orang karena menganggap Nabi Khidir sudah sampai ke derajat kewalian, akhirnya kemudian boleh seorang yang dianggap wali itu menyelisihi ibadahnya dengan menyelisih ibadahnya dengan ibadah para nabi, Pak. Kan banyak ya di kalangan orang-orang, mohon maaf, yang mengaku sebagai orang-orang tasawuf atau sufi suka punya amalan-amalan khusus, Pak. Dengan dalih dari mana? Guru saya ketemu dengan Khidir. Lalu Khidir mengatakan begini. Karena bagi mereka katanya Nabi Khidir sampai hari ini masih hidup. Sampai hari ini. Padahal ini sebuah keterangan yang keliru, keyakinan yang salah. Kenapa kita katakan salah? Pertama, tidak ada satupun keterangan yang sahih tentang menceritakan sisi fisik, ciri fisik Nabi Khidir. Artinya ketika orang mengklaim ketemu Nabi Khidir, apa dasarnya? Karena kalau ketemu Nabi Muhammad jelas, Pak. Ada hadisnya, Nabi Muhammad begini fisiknya, begini warna kulitnya, begini rambutnya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang itu oleh Imam At-Tirmidzi, lengkap tuh semuanya, Pak. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang bermimpi dengan diriku, maka itu adalah aku, karena setan tidak mungkin menyerupai aku, kata Nabi. Tapi setan biasanya ngomong saya Muhammad, Pak. Kan ada satu mimpi dulu seseorang ngaku saya pernah bermimpi dengan Nabi. Disebutkan apa ciri-cirinya? Rambutnya putih, ininya putih. Beda dengan apa yang disampaikan sama hadis. Artinya bohong tuh, Pak. Nah, dari mana kita bisa meyakini dia telah bertemu dengan Khidir yang sesungguhnya? Sedangkan ciri-ciri Nabi Khidir tidak disebutkan oleh siapapun, Pak. Ada orang yang ngomong katanya Khidir itu kalau ente salaman jempolnya nggak ada, Pak. Itu kan banyak orang jempolnya nggak ada, ikhwanillah. Sehingga hati-hati dengan pengakuan sebagian orang sudah ketemu dengan Khidir. Yang kedua kemudian Nabi pernah mengatakan di masa beliau, Pak. Di masa beliau mengatakan tidak ada satu orang pun hari ini, kata beliau, yang usianya melebihi 100 tahun. Tidak ada, kata beliau, satu orang pun di atas muka bumi ini yang usianya melebihi 100 tahun, Pak. Nabi Musa ke Nabi Khidir berapa tahun? Nabi Musa ke Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja itu kan hampir 800 tahun nih, atau 500 sekian tahun nih, apalagi dari Musa ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi mengatakan tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang usianya lebih dari 100 tahun, menunjukkan sudah meninggal Nabi Khidir alaihi salam. Yang berikutnya kemudian ikhwanillah, seandainya Nabi Khidir itu ada masih hidup di zaman Nabi, maka sungguh kalau betul beliau seorang wali kekasih Allah, dipastikan beliau akan ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya Musa saat ini masih hidup, maka hal yang wajib dia lakukan adalah mengikuti aku, kata Nabi. Masa wali Allah menyelisihi syariat, Pak? Kan agak aneh gitu. Maka dari sini kemudian ikhwanillah, tidak tepat ketika orang mengatakan Nabi Khidir atau seseorang yang sudah mencapai derajat wali boleh perbuatannya menyelisihi syariat Nabi yang ada, Pak. Kita katakan tidak. Kalaupun kemudian terus kenapa Nabi Khidir berbeda? Kata para ulama jawabannya adalah walau seandainya kita anggap betul berbeda syariat Nabi Khidir dengan syariat Nabi Musa, karena dua-duanya diutus pada kelompok yang berbeda. Nabi Musa ke Bani Israel, Nabi Khidir ke Nabi yang ke kaum yang lain. Kan hanya Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat, ikhwanillah. Nabi Ibrahim punya umat sendiri, Nabi Lut punya umat sendiri, dan kedua-duanya di satu masa yang sama, ikhwanillah. Begitu pula seandainya kita anggap berbeda syariat, wajar, karena keduanya punya umat yang berbeda. Hanya Nabi Muhammad lah diutus oleh Allah untuk ke seluruh manusia termasuk alam jin, ikhwanillah. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, utitu khamsan lam utiya nabiyyun qabli, kata Nabi, aku diberikan 5 perkara, yang 5 perkara ini tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum aku, hanya aku yang memilikinya. Di antaranya Nabi mengatakan utitu ala nasi kafatan. Di antara 5 ini salah satunya adalah aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, Pak.
Maka keliru kalau kemudian Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ikhwanillah dengan pernyataan sebagian orang yang melebihkan Nabi Khidir di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kelihatan penampilannya luar biasa, Pak. Ini bisa dianggap sebuah kedustaan ikhwanillah. Apalagi kalau kemudian muncul syariat-syariat yang baru, sampai muncul nanti ada hakikat, ada ma'rifat, ada syariat. Orang yang sudah mencapai derajat hakikat tidak perlu melaksanakan syariat. Ini satu hal yang naudzubillah tsumma naudzubillah. Nabi sendiri pas lagi sakit-sakitnya, Pak, masih melaksanakan sholat. Kok ada orang yang tidak sakit, masih sehat, berani meninggalkan sholat, malah bermaksiat di hadapan yang lain dengan alasan aku sudah di derajat yang hebat, yang tinggi, malah gitu. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Ini pelajaran yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah dikatakan dalam kitab yang sedang kita bahas, di antara manfaat yang lain adalah, saya ambil beberapa poin saja. Alal alimi an yabuthal ilma alladhi 'allamahu fin nas, khassatan idza kana al ilmu alladhi indahu yufassilu bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Bagi orang-orang yang tahu ilmu tentang sesuatu, terutama yang diperselisihkan oleh manusia, dia harus kasih tahu ke orang lain. Jangan diam gitu. Kan kasusnya sahabatnya Ibnu Abbas atau Sa'id bin Jubair berbeda pendapat dengan Naufal al-Bikali tentang siapakah Khidir yang bersama siapakah Musa yang ketemu sama Khidir. Itu kan gitu, berbeda pendapat, Pak. Ibnu Abbas tahu kalau yang benar adalah Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israil. Nah, beliau menjelaskan, malah beliau dengan tegas mengatakan kadzdzaba aduwwullah, sungguh telah berdusta musuh Allah. Karena apa? Karena dia ngomong tanpa dasar ilmu, tanpa dalil. Ibnu Abbas tahu dalilnya dari Nabi SAW, sedangkan Naufal al-Bikali tidak tanpa dasar keterangan apapun yang mengatakan kalau Musa bukan Musa yang ketemu kalau Musa yang ketemu Nabi Khidir bukan Musa di Bani Israil. Ini pentingnya seorang alim ikhwan fillah. Ketika tahu ini benar ini salah, Pak, orang berdebat jangan diem gitu. Kasih tahu ini yang benar loh. Kenapa? Dalilnya ini, keterangannya ini. Kalau bisa demikian kata beliau, kata penulis kitab ini, Pak. Karena kadang kita suka merasa kasihan, lebih baik menjaga silaturahim gitu. Akhirnya kemudian kita merasa, lah nggak usah jelasin, lakum dinukum waliyadin aja lah, udah gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Padahal itu dalil buat orang kafir, bukan buat orang muslim. Buat orang muslim adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya kalau panjang umur minggu depan atau minggu berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.